hari ini kan baru heboh tentang perdukunan ya. Wah, itu saya dengar-dengar yang berwarna merah itu Pak ya. Oh, pesulap merah ya. Kita merah-merah ini Pak ya. Nah, kalau saya perhatiin sih tentang pesulap merah ya. Iya. Memang apa katanya dia itu ada benarnya. Ada betulnya ya. Ada benarnya lah ya. Ya. Karena yang beredar di masyarakat 95% dalam perdukunan saat ini itu penipuan. Oke. 95% itu penipuan. Penipuan. Jadi apa yang dipraktekkan, ditunjukkan ke masyarakat tuh banyak trik-trik sulap daripada yang asli gitu loh. Oke, jadi intinya perdukunan itu hampir mirip trik-trik sulap aja Pak ya. Itu 95% di masyarakat. Oke. Tetapi kalau ada yang palsu, pasti ada yang asli dong. Ya, betul. Nah, yang asli ini ada 5%. Oh. Nah, yang asli ini kendalanya jarang muncul dan bahkan tidak akan muncul kalau tidak ada perang. Oh. Tanpa peperangan tidak akan muncul gitu. Jadi harus ada peperangan dulu baru muncul. Oke, Pak. Nah, jadi tentang ilmu kebal aja itu kan ada berbagai tingkatan. Ya, Pak. Misalnya gini ya, orang yang kebal senjata logam, ya, belum tentu dia kebal kayu. Oh, begitupun sebaliknya. Oh. Jadi dalam ilmu kebal, misalnya kita ngomong tentang kebal logam. Ya. Itu ada berapa tingkatan ilmu-ilmu yang dijalanin gitu loh. Ya. Nah, kendalanya itu di masyarakat sekarang ini belum sampai level setinggi itu tuh sudah pamer-pamer di berbagai tempat gitu loh. Nah, contohnya gini. Pertama, kebal senjata tajam. Ya. Ada Pak ya. Nah, senjata tajam di sini celurit. Ya. Pisau. Setelah itu pisau. Tapi ingat, jangan coba-coba pakai katana asli. Oh. Apa yang membedakan, Pak? Yang asli? Karena banyak impor. Jadi setannya susah mengenali, udah lewat paspor dulu gitu loh. Loh, ya kenyataannya orang yang punya ilmu kebal, karena katana itu kan dibikin sangat tajam. Betul. Dan baja. Betul. Dan ada katana tertentu yang terbuat dari meteor. Waduh. Bahan bakunya. Nah, yang bahan bakunya meteor inilah yang bisa menembus ilmu kebal. Oh, jadi harus import dari langit, Pak ya? Bisa nembus. Tapi tidak semua katana. Oke. Karena gini ya, orang boleh kebal senjata tajam apapun, ya. Tetapi kalau terkena senjata yang ditempa dari meteor, itu banyak tembusnya. Oh. Bukannya ini ya, banyak tembusnya. Banyak tembusnya. Kalau banyak tembus berarti ada yang tidak tembus dong. Ya. Nah, yang tidak tembus itu pun minimal tergores. Oh. Seperti saya pernah dikeroyok 20 orang. Waduh, bersenjata semua. Tapi ada yang membawa keris meteor. Wow. Pada waktu saya ditusuk-tusuk udah mempan, tapi begitu keris itu nyabet ke saya, kena. Sampai sekarang nggak bisa hilang. Ada luka? Ada. Oh, ini ada goresan ini Pak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua iya ini ada goresan, ada bekasnya. Ini tapi kerisnya itu keris meteor, pusaka. Oh. Jadi untuk menusuk saya enggak bisa, tapi melukai, goresan, tapi tidak membahayakan, menggores saja. Ya. Nah, senjata tajam pun yang bisa melukai seseorang yang punya ilmu kebal adalah senjata yang ditempa oleh empu dan itu bahan bakunya dari meteor. Dan empunya pun enggak sembarang empu, Pak. Enggak sembarang empu. Dia harus punya keahlian khusus dan ilmu-ilmu khusus pasti ya. Mando pun juga mando khusus. Nah, mandonya itu pun pasti ada yang ditempa oleh meteor. Oh. Jadi dari batu meteor gitu loh. Jadi ini kita ngomong tentang orang bisa kebal semua senjata tajam, oke. Ya. Tapi belum tentu dia kebal dengan senjata yang ditempa oleh meteor. Oke.
Nah, dan itu proses tempanya betul proses yang luar biasa Pak pasti ya. itu kan bahan bakunya mahal sekali. Ya, itu impor langit langit. Makanya saya mau ada katana, karena ada katana tertentu yang ditempa oleh meteor. Oke. Nah, rata-rata senjata yang ditempa meteor inilah yang bisa menembus orang punya ilmu kebal. Oke. Nah, kalau saya tidak bisa tertembus, tapi bisa melukai. Goresan itu ya. Goresan ini seumur hidup tidak hilang. Oh. Karena waktu itu keris yang ditancapkan ke saya itu mengandung racun. Oh, jadi selain itu dari meteor ada racun ya Pak ya? Ada racun. Dan sampai sekarang di sini masih itu yang membekas. menyebabkan nggak bisa hilang, Pak. Ya, sampai sekarang tidak bisa hilang. Sabetannya itu sampai sekarang. Padahal sudah sekian puluh tahun Pak ya? Wah udah 30 tahun lebih. Waduh. 30 tahun. Itu Pak Daud masih kayak masih panjang ya? Nah, yang pertama itu. Nah, kebal peluru itu pun terbagi juga. Misalnya gini ya, ada olah kanuragan yang ilmu kebal ya. Dia hanya kebal peluru jenis gotri. Gotri biasa berarti Pak ya, timah-timah biasa itu ya. Atau itu loh, tembak senapan angin. Ya, kaliber 4,5 lah itu ya. Nggak tembus. Ya. Itu ilmu kanuragan yang jenis seperti asmaan, mantra. Jadi dia di mantra diisi. Oke. Saat ditembak. Nah kalau ditembak senapan angin, senapan burung, senapan yang ini kayak model ikan itu. Ya. Tembak ikan itu, enggak mempan. Nah ini yang jenis isian. Jadi dia diisi. Ya. Diisi dimasukin itu loh. Nah, jenis ini kebanyakan senapan angin sama senjata apa ini pasir apa tuh yang untuk nembak ikan itu loh. Ya. Itu enggak mempan. Ya. Nah, yang sering dipraktekkan di masyarakat ini yang jenis pertama ini. Oh. Senapan angin. Ya. Setelah itu senjata yang kayak model kayak ikan itu. Ada benangnya. Ada benangnya itu. Ya. Nah ini jenis isian aja. Ya. Jenis isian dan itu pun kekuatannya hanya kira-kira ya. Untuk demonstrasi itu 3 jam maksimal 6 jam. Karena setan ada waktunya istirahat juga dong, capek. Melindungi terus ditembak dada 6 jam ya kelenger. Ada batasnya. Ini ya, ini yang kita ngomong tentang jenis asmaan atau diisi gitu. Nah, rata-rata dukun-dukun itu kelasnya masih ada yang seperti itu. Yang dipraktekkan, didemokan. Nah, yang kedua, jenis kebal yang namanya pusaka. Nah, jenis pusaka itu seperti kul buntet, wesi kuning. Nah, wesi kuning ya, wesi kuning. Setelah itu mustika delima, lulang kebulando, tulisan ilmu wesi kuning. Nah, itu hanya kekuatannya untuk menahan peluru kaliber 9 mili. 95 mm ya, itu yang pistol ya? Yang pistol, yang model bulat. Nah kalau ditembak itu enggak mempan. Tapi jangan coba-coba. Ditembakkan 5,56 kaliber. yang lincip punyanya senapan serbu tentara itu. Tembus. Karena ininya kan gini, dia bisa, peluru itu kan berputar gini ya. Nah, pada waktu kaliber 99 itu modelnya kan tumpul. Bukan yang runcing. Nah, itu kalau ilmu kebal yang jenis pusaka itu lebat. Kebal. Nah, makanya rata-rata tingkatannya di Indonesia yang paling lumayan tinggi itu masih kebal senjata jenis pistol kaliber 9 mili. Kan ada mili-milinya itu ya. Pokoknya yang modelnya bulat gini loh. Iya, betul, Pak. Bukan runcing. Tapi jangan coba-coba tembak yang 5,56. Karena lincip pasti tembus.
Karena apa? Setannya pamit. Karena itu di luar porsinya. Wis pasti tembus itu. Tembus. Oke. Nah setelah itu yang ketiga nih ya. Iya, Pak. Tadi kan ada yang kebal jenis senapan angin. Kedua apa nih? Ini. Ya. Nah ketiga itu adalah pusaka ditanam dalam badan. Oh. Nah, tapi ini jarang orang memiliki. Kenapa, Pak? Ada resiko sendiri atau bagaimana, Pak? Karena untuk taraf seperti itu tuh jarang yang punya gitu loh. Makanya yang dikata pesulap merah itu banyak trik-trik. Yang ini tuh ya ada benernya. Karena di masyarakat tuh yang beredar 95% tipu-tipu. Tipu-tipu. Yang 5% itu ada, tetapi adanya itu muncul waktu perang. Kalau kondisi damai, aman-aman, nggak mungkin. Jarang itu muncul. Dan orang yang sakti hebat tidak mau dipertunjukkan di tontonan gini ini. Ya. Nggak mau. Ya. Karena dia punya ilmu bukan untuk cari duit. Betul. Tapi untuk justru orang-orang seperti itu, dia cinta sukunya loh. Dia berperang untuk membela suku atau negara atau kerajaan. Ya. Nah, yang ketiga ini pusaka ditanam dalam badan. Waduh. Nah, itu udah kelas tinggi, Pak ya. Itu bisa menahan kaliber 5,56. Yang setan tadi kok kabur itu, Pak ya. Ilmunya lumayan tinggi. Tapi jangan coba-coba senjata yang 7,62 kaliber. Waduh, lagi. Tembus juga. Karena semua kan ada apa ya? Ada batas maksimal itu ada semua. Kaliber 762 ya, terus tembus. Jarak dekat loh ya. Jarak ini jauh kena. Karena itu ada daya maksimalnya. Oke. Nah, itu aja yang 5,56 dia tahan ini. Aduh, 552 atau 556 ya, lupa saya. Itu kaliber itu ya, itu yang tidak pusaka. Tapi kalau sudah dalam badan, itu bisa nahan itu 5,56 kaliber. Luar biasa ya. Tapi ingat, nahan pelurunya pun tidak bisa nahan peluru 100 amunisi. Dia jebol. Ya maksimal dia nahannya ya 15 per 20. Itu udah maksimal. Kalau di dado 100 kali ya tembus. Kalau tidak percaya coba. Wah, ini ada yang komen 5,56 ini katanya, Pak. 5,56 mili. Nah itu kalau yang jenis pusaka pasti tembus. Oke. Kayak yang rata-rata tuh dukun praktekan itu yang kaliber 9 mili, yang model tumpul. Yang bulat gini loh. Ya. Nah itu bisa menahan. Tapi jangan coba-coba 5,56. Apalagi dia show suruh nembak 100 kali pasti mati. Sekuat-kuatnya itu 15 sampai 20 peluru lah. Oke. Tetap ada batasannya. Nah, itu yang pusaka dalam badan. Ya. Tapi kalau mau ini lagi suruh yang 762 tembus juga. Karena kalibernya beda, daya ledaknya beda. Loh, semua itu ada batas maksimalnya. Ya. Nah, kadang itu guru saya ngomong gini, kamu saya latih jangan jadi orang edan cepat mati. Karena ilmu itu ada tingkatannya untuk melindungi gitu loh. Ya. Ada batas kemampuannya. Batas kemampuan kamu kaliber 9. Model tumpul, model kayak gini lah. Model kayak pistol itu. Nah itu dia bisa menahan. Tapi jangan coba-coba yang lincip gini, itu kan beda, masuknya itu beda. Ininya kan runcing sama tumpul kan beda. Nah, yang runcing ini kan tetap muter, Pak. Muter gini. Nah, kalau yang 556 jangan coba yang 762. 3 peluru habis itu, selesai sama sniper. Nah, itu ada batas apa? Ada batas jumlah pelurunya juga. Nah. 3, yang keempat itu jenis ilmu saya dulu. Nah, jenis ilmu saya itu mantra, susuk emas, dan yang ketiga pusaka dimasukkan dalam badan. Waduh. Dan itu seumur hidup tidak boleh menikah. Nah, kendalanya dukun-dukun banyak menikah. Berarti tidak mungkin menguasai ilmu itu. Jangan coba-coba
Sama kaliber 762 pasti tembus. Goodbye. Kalau saya udah hilang. Karena saya udah menikah. Punya anak. Dan sekarang pun tembus. Nah, karena itu kan ada kalibernya gitu loh. Iya. Nah, itu pun sehebat-hebatnya saya tidak bisa menahan 100 peluru. 762 tembus juga. Itu ada batas apa? Maksimalnya. Nggak tembus ditembak, gampang digranat. Itu semua ilmu pasti hancur Pak ya. Ada kelemahannya. Ya. Nah, gini ya. Kadang itu orang dikira kebal. Ya. Padahal itu yang nembak nggak bisa. Nembak 10 meter. Itu kan entakan peluru. Ya. Deng, 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 deng gitu kan ya. Nah, belum tentu kena kan. Nembaknya kaki, kenanya kepala. Atau nembak kepala enggak kena semua. Bisa terjadi. Tapi kalau yang nembak sniper, des. Pasti. 762, selesai pasti. Makanya pesulap merah itu berkata demikian. Itu saya rasa ya ada benarnya. Ada benarnya juga. Nah, tapi ingat, memang yang beredar di masyarakat itu 95% banyak penipuan. Nah, 5% ada yang asli. Nah, asli itu kebanyakan itu di Kalimantan. Tetapi untuk lihat hal itu harus ada posisi perang. Nah, posisi damai tidak akan kelihatan. Banten. Ya, nah, itu yang paling kuat-kuat Pak ya. Setiap daerah punya ciri khas. Madura. Karena di Indonesia berbagai tempat itu ada. Bali itu ada. Bali ada juga. Ingat, kebal senjata tajam. Bisa, tapi jangan coba 762. Kaliber berapa? 762. 762. Ada batas apa namanya itu? Maksimalnya. Gitu loh. Apalagi di atas 762. Nah, tapi gini ya. Sekebal ilmu apapun, itu kelemahannya mudah tenggelamkan dalam air. Harus nyebur dalam air Pak ya? Ditenggelamkan aja. Dikarungin masih dalam air. 1 malam pasti mati. Nggak percaya coba aja. Sekebal apapun. Sehebat apapun. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ilmu kebal itu ada? Ada. Tetapi dari tahun ke tahun, ini pengalaman saya, ini gini ya, ilmu gaib, tambah tahun itu tambah berkurang daya kekuatan dalam diri seseorang. Kenapa? Misalnya, seorang guru itu tidak memberikan muridnya 100%. Betul. Maksimal tuh 90%. Betul. Nah, gurunya mati, muridnya punya murid lagi kan, jadi guru lagi. Tidak akan nurunkan 100% kan, berkuranglah 10%, jadi 80%. Nah, berapa generasi? Potong-potong diskon semua. Nah, kebanyakan tuh ilmu itu diturunkan semua itu untuk betul-betul ahli waris yang gurunya mau meninggal. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, guru saya ngasih saya full karena mau mati. Baru full. Full itu Pak ya? Baru full. Jadi kalau kita perhatiin tentang apa nih ya, pesulap merah, iya ada benernya juga. Jadi kita, tetapi tidak semuanya itu tidak benar, ada benernya. Nah, 95% di masyarakat itu penipuan yang beredar. Seperti pakai telur, dicucuk pakai paku, itu memang kelapa itu. Terus saat ini dimasukkan air jadi merah, itu memang dipegang nyetrum, itu memang. Kalau ilmu asli, kalau mau lihat yang asli, orisinil, kebal yang sebenarnya, ilmu gaib sebenarnya, harus ada perang. Tanpa perang, tidak bisa lihat itu. Karena ilmu itu kan berfungsi pada waktu perang. Ilmu tinggi ya. Jadi kalau malah yang sering tampil sing awal itu malah 95% banyak penipuan. Tapi kalau yang benar-benar ilmu tinggi pasti di saat perang aja Pak ya. Tidak bisa menghakimi. Oke. Ya, ini pengetahuan ya Bapak Ibu. Tidak bisa menghakimi.
Karena ya ilmu tinggi ini akan muncul pada waktu perang terbuka. Karena dia untuk tujuannya untuk melindungi. Untuk membela negara, membela tanah airnya. Nah, saya tahu persis hal itu. Makanya kalau yang ilmu biasa-biasa, nembak, pakai gotri, pakai proyektil yang peluru yang kaliber 9. Wah, kalau bagi orang udah kelihatan hebat. Tapi kalau dalam perang yang sebenarnya, kan lawan tidak mungkin hanya pakai kaliber 9 mili. Pakai 762, 5,56. Nah, bablas. Nah, kebanyakan ilmu-ilmu tinggi akan muncul pada waktu perang terbuka. Jadi apakah ilmu kebal itu asli? Ada. Ada cerita Edi Wibowo ini. Ini yang ngomong seorang jenderal, bukan orang baik-baik ini. Yang ngomong jenderal bintang 4 Kasat KSAD. Pada waktu perang Timor Leste. Makanya waktu perang itulah baru akan kelihatan orang sakti atau tidak. Dan ini padahal sudah punya pengalaman sendiri ya di waktu itu. Edi Wibowo tugas ada di Timor Leste. Dia cerita sendiri ke saya. Waktu itu kan dia pasukan khusus, dia Kopassus. Ada satu orang ditembak senapan serbu. Enggak mempan. Ini peluru tajam, bukan kaliber 9 mili, yang 9 mili bukan. Ini yang tajam. Yang tajam. Itu senapan serbu. Standar Kopassus. Tembak, enggak mempan. Edi Wibowo sampai bingung. Ini bener kan ini? Tembak lagi. Enggak mempan. Yang nembak dia sama anggotanya. Enggak mempan. Nah, Edi Wibowo punya ayah namanya Jenderal Sarwoedi. Oh ya. Nah, Sarwoedi ini teman dari kakek saya. Oh. Ingat kata-katanya Jenderal Sarwoedi. Ilmu kebal itu ada kelemahannya. Tembak bagian kepalanya sini. Oh, langsung Edi Wibowo das. Langsung kepala dibenamkan, tembak bagian das tembus. Mati yang kebal itu. Nah, Jenderal Edi Wibowo penasaran. Dibukalah bajunya. Apakah pelurunya tidak ada yang kena? Pelurunya kena semua. Tapi hanya menempel di badannya. Dan tidak hanya peluru 5 atau 10, berapa peluru, sampai berapa magazin dia ngomong gitu. Itu kejadian benar di Timor Leste. Itu hanya nempel Pak ya? Hanya nempel. Bajunya lubang-lubang. Tapi peluru tidak menembus badannya. Oh, luar biasa. Dan ini yang berkata adalah Jenderal Edi Wibowo ya. Adik dari Ibu Ani Yudhoyono. Dan dia tidak bohong, dia Kopassus loh. Ya. Nah, misalnya gini, anggota-anggota TNI juga ada yang punya ilmu kebal. Ada. Jadi kita tidak bisa mengatakan semua bohong, tidak bisa. Memang ada yang punya kekuatan kebal mistik itu ada. Tetapi yang beredar di masyarakat itu 95% banyak penipuan. Gitu loh. Kalau ada yang palsu, pasti ada yang asli. Nah, yang asli ini hanya 5%. Itu pun ada pada waktu perang. Tanpa perang, itu tidak akan muncul. Justru yang muncul itu yang masih baru belajar, menahan peluru kaliber 9 mili, gotri, senapan angin, itu aja. Tapi jangan coba-coba 762. Tembus. Ya, menghadap yang kuasa. Ya, ini kecuali ya. Punya ilmu kayak saya zaman dulu. Tak tembus. Karena tapi itu pun tetap kena itu rasa sakit, tetap ada. Sekalipun itu kebal. Kita tidak tertembus, tapi itu kayak hantaman gitu. Nah, kan itu kan, jadi makanya pesulap merah itu ngomong itu ada benernya. Karena dia lihat banyak realita di masyarakat. Itu 95% memang seperti itu. Tapi ingat, kalau ada yang palsu pasti ada yang asli. Nah, asli ini yang jarang. Iya, Pak. Nah, sekarang gini.
sekebal apapun, memiliki daya tahan untuk menahan tembakan. Itu hanya kira-kira maksimal 100 peluru. Wow. Tapi ingat ya, 100 peluru di sini itu waduh, kena sasaran ya, tanpa meleset loh ya. Itu aja setannya yang lindungi udah puyeng juga. Jelas? Iya. Nah, tapi kalau ilmu kebal gampang, tenggelamkan dalam air. Pasti mati. 1 malam loh ya. Karena intinya di nafas. Kelemahannya. Dan ilmu kebal apapun, kelemahannya ada di dubur. Oh, dubur? Dubur itu susah dilindungi. Nah, kalau saya dulu kelemahannya seluruh badan ini kebal. Tapi telapak kaki. Oh. Telapak kaki saya kan ada 1 tanda. Jadi seluruh badannya ini kebal semuanya. Ya. Kaliber 762 enggak mempan semua. Wow. Tapi kalau ketusuk duri aja atau ketusuk jarum aja kena bagian situ, maka seluruh tubuh saya kekebalannya langsung luntur semua. Wow. Tembus pasti semua peluru. Itu di sini. Nih, sini. Wow ya. Ini titik kelemahan saya dulu. Ya. Mau lihat? Gimana Pak? Ini loh. Ini Pak ya? Enggak kata biar lihat sini. Nah ini. Nah ini sini. Ini loh posisi ini loh. Nah ini. Ini ada titik hitam di sini nih. Iya. Ini kalau tertusuk gini nih, seluruh tubuh saya kebal luntur. Yang sini ya. Wah. Ini adalah kekuatan yang dulu guru saya tancapkan, ini kelemahanmu di sini. Berarti setiap orang juga beda-beda kelemahannya. Kalau saya seluruh tubuh kebal. Dari rambut, mata, hidung, semua. Dubur, semua kebal. Mulut, mata, hidung, telinga, semua kebal. Hanya bagian situ tidak kebal. Jadi kalau orang menyelakai saya mudah. Waktu tidur, kasih kawat duri. Jatuh kelenger, cedar, mati. Oke. Dan saya kelemahannya itu. Hanya titik itu saja yang tidak boleh terkena senjata apapun. Duri aja tidak boleh kena. Oh, berarti kalau jalan itu pakai sandalnya tebel Pak. Atau sepatu. Tapi kan kendalanya, yang tahu kelemahan saya kan guru saya sama saya. Orang untuk tahu kelemahan saya kan susah. Tidak bisa dideteksi kelemahannya di mana orang itu nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Itu pun kalau saya nahan 762 juga susah juga. Paling pol tahan hanya berapa peluru. Kalau ratusan peluru ya kelenger juga. Karena ada hentakan. Jadi orang kalau kebal, itu pada waktu ketembak, itu gini juga, terasa juga. Ya. Orang bawa rompi anti peluru, waktu ketembak, terasa juga. Orang kamu kebal juga gitu, seperti rompi. Nah, tapi yang jelas, 95% beredar di masyarakat itu apa tuh? Penipuan. Kalau ada yang palsu berarti ada yang asli. Luar biasa. Ini pembelajaran ya, pengetahuan Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa ya Pak ya pengalamannya dulu. Nah, tapi itu pun tenggelam dalam air selesai. Nah, santet yang beredar di masyarakat, orang kena santet itu banyak sekali yang ngerjain dukun palsu, 95%. Tapi ada dukunnya asli juga. Nah, kendalanya nyari yang asli itu susah. Itu pun setan ketemu setan, reuni semua. Ada kutuk yang harus dibayar. Yang paling aman datang sama Tuhan Yesus lah. Yes, amin. Jadi kebal itu seperti itulah. Iya Pak. Oke. Jadi kalau kalau ada jimat-jimat yang ditanam itu ada expirednya nggak sih Pak? Ada. Kayak susuk jarum emas maksimal 1000 hari. Enggak yang seperti logam misalnya ya sekian. Ada. Yang ditanam di 1000 hari. Tetap 1000 hari. 1000 hari. Harus dimantrai lagi.
Nah itu kayak misalnya Usahakan setahun sekali harus dijamasin. Namanya dibangun lagi. Kalau enggak dia akan hilang kekuatannya. Bukan hilang, kekuatannya menurun. Nah, kalau mengeluarkan fisiknya Pak asli Pak. Kendalanya gini ya, kalau sudah kekuatannya hilang, benda itu tidak bisa keluar malahan. Mau tidak mau ya dioperasi. Ya, betul. Sebenarnya tanpa operasi bisa enggak? Enggak ada masalah, enggak dioperasi karena jadi benda biasa. Ya. Penting setan kutukannya keluar. Betul. Nah, kalau kendalanya misalnya, nah makanya dulu saya kan seluruh badan kan dipasang jarum emas. Sehingga waktu saya kalah kan pecah semua di badan saya. Nah, di badan saya keluar pasir emas, pasir tembaga. Sampai saya hilang ingatan setahun. Oh, pada saat ketemu Pak Gilbert itu Pak ya dulu iya. Ya? Pecah semua ya Pak? Pecah semua. Jadi benteng pertahanan saya kan dulu kan tameng besi kuning dan pusaka besi kuning. Itu padahal sudah tameng wojo. Itu yang udah levelnya udah 762. Udah. Bukan yang kaliber 9 ya. Kelasnya sudah 762. 762 pokoknya kaliber ke atas lah. Itu pun hanya bisa nahan berapa peluru aja. Tapi ingat, yang untuk memiliki itu sekarang sudah jarang ya. Karena syarat ilmu itu tidak boleh menikah. Nah kalau sudah menikah, nggak apalagi bisa. Sering kawin kemana-mana ya, maksimal kebal 9 kaliber 9 mili. Berarti yang kelas levelnya masih bawah Pak ya? Masih bawah. Tapi ingat, pesulap merah itu ada baiknya juga. Ya dia banyak bongkar ini, trik-trik ini. Ibaratnya masyarakat jangan ketipu lah gitu loh. Niat baiknya seperti itu ya. Nah tapi yang jelas 95% itu ada penipuan. Tapi 5% pasti ada yang asli. Kalau mau lihat asli gimana? Perang dulu. Karena dengan perang itu baru kelihatan. Tanpa perang nggak bisa. Nggak bisa. Oke Pak. Dahsyat.